Racikan Berita 1. Beda kalau proses evaluasi. Ini kan ada dua idealisme kayaknya ya. Prabowo membentuk tim reformasi yang diketuai oleh Bapak Komjen Ahmad Doviri. Beberapa hari kemudian kemarin terkabar siar bahwa Listio Sigit pun membentuk hal yang sama. Ini sebenarnya kalau dari prediksi Kang Rijal, izin nggak sih si Sigit? Kalau dia nggak izin berani banget. Itu pendapat Kang Rijal bagaimana? Ya, kalau menurut saya mah ini sebetulnya ada konflik kepentingan gitu kan dari Sigit Listio ini ya, karena ini nggak ada hubungannya dengan kasus kerusuhan, bahwa tim yang dibentuk oleh Prabowo itu kan dua sebenarnya, tim untuk melakukan investigasi kerusuhan akhir Agustus dan tim reformasi kepolisian gitu. Jadi ada hubungan ini gitu, bahwa konteksnya tim evaluasi atas kerusuhan itu kan diduga gitu ya, diduga itu geng Solo ada di situ gitu. Bahkan aneh kan bahwa Panglima TNI Agus Subianto itu menyasar aktivis politik ya, aktivis civil society gitu. Padahal kita tahu bahwa kerusuhan itu tidak berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan dugaan ikut sertanya geng Solo. Bahkan kalau sudah ditarik ke sana, jangan-jangan ada TNI geng Solo. Agus Subianto ini kan dikenal sebagai bagian dari geng Solo. Begitu juga dengan Listio Sigit, Kapolri. Ya, sehingga kalau proses evaluasi, investigasi atas kerusuhan bulan Agustus akhir itu pasti terkait dengan dua institusi ini, yaitu pihak kepolisian maupun TNI, yang dua-duanya terpolarisasi pada geng Solo. Nah, oleh karena itu adalah bisa nyasar sampai ke tingkat itu, maka pihak kepolisian yang kedua nanti timnya adalah tim reformasi atau komisi reformasi kepolisian akan menjadi objek atau target. Nah, sebelum menjadi target, maka pihak Listio Sigit atau Kapolri melakukan aksi, kalau menurut saya ini aksi perlawanan terhadap kemungkinan geraknya tim atau komisi reformasi yang dibentuk oleh Prabowo dan Komjen Ahmad Doviri sebagai orang yang diberi amanat untuk melakukan itu gitu. Jadi ini perlawanan. Kalau menurut saya ini adalah juga pembangkangan gitu. Jadi ketika sekarang atau hari-hari ini juga Prabowo keluar negeri, di dalam negeri terjadi konsolidasi. Itu aneh sebenarnya adanya tim ya yang disebut tim transformasi reformasi kepolisian. Bagaimana ada transformasi, reformasinya aja belum gitu. Jadi mendahului ini supaya nanti tim transformasi ini bisa mengunci tim atau komisi reformasi yang dipimpin oleh Ahmad Doviri. Akhirnya ini pertarungan ini, gitu kan, pertarungan antara Listio Sigit yang tahu bahwa dia juga sedang rame-rame didorong agar dipecat, gitu kan, oleh Prabowo agar diganti. Nah, dia melakukan perlawanan. Ini seperti penodongan kepada istana. Kalau menurut saya ini penodongan kepada istana. Tinggal bagaimana nanti respon Prabowo sepulangnya dari keliling sampai pidato juga di PBB. Itu dia harus melakukan tindakan tegas di sini. Apa yang didorong oleh masyarakat agar Listio Sigit itu diganti atau dipecat, realisasikan. Karena ini menjadi bukti sekarang keberadaan dari tim transformasi reformasi.
yang boleh. Rijal, Kang, maaf, menurut Kang Rijal. Iya. Oh, seberani itu Sigit, apa dia pegang kartunya tentang? Iya, saya kira pegang kartu. Geng, kalau bagian dari geng Solo, pasti kan dia punya sejarah dong, punya jasa, punya kontribusi, sampai juga nanti Prabowo itu menjadi presiden bersama dengan Gibran. Itu sudah menjadi rahasia umum loh, gitu, bahwa suksesnya Prabowo dan Gibran sebagai pasangannya ini tidak bisa dilepaskan dari kerja geng Solo. Dan kerja geng Solo itu operator di depan, operasi di depannya adalah kepolisian. Orang sudah tahu, maka disebut ada Parcok, Partai Coklat. Itu melakukan operasi politik itu. Nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu dia punya kontribusi. Oleh karena itu berani. Karena di belakangnya juga ada Jokowi. Dan mungkin juga pada tingkat TNI-nya ada TNI yang disebut TNI Pro Solo atau Pro Geng Solo, bagian dari Geng Solo. Sehingga disinilah perlunya pembersihan. Kalau menurut saya mah to be or not to be ini bagi Prabowo untuk melakukan tindakan yang tegas sekarang. Toh masyarakat rakyat sudah mendukung, kenapa ragu-ragu? Segala risiko harus terima, gitu, bahwa itu pasti ada risikonya. Tapi kalau memang sesuai dengan apa yang dipidatokan, demi rakyat, bersama rakyat, mati untuk rakyat, ya berarti harusnya berani dong sekarang. Ini saatnya. Jadi kepulangan nanti dari keliling dunianya, gitu kan, baik pidato di PBB maupun di tempat kunjungan ke tempat-tempat yang lain, pulang bahwa pembuktian sudah ada, pembangkangan sudah terjadi, gitu kan, dilakukan oleh pihak kepolisian dengan membentuk tim transformasi reformasi. Saya kira tim reformasinya belum, sudah dibentuk duluan tim transformasi reformasi. Saya kira ini adalah pola mengunci kerja tim atau komisi reformasi yang akan dibentuk, dan itu pembangkangan. Saya kira itu pembangkangan, tidak bisa dibiarkan oleh seorang presiden yang punya otoritas dan punya kewenangan penuh untuk melakukan kebijakan, mengambil kebijakan politik, termasuk kebijakan perbaikan di instansi kepolisian yang dimulai dengan memberhentikan Listio Sigit Prabowo. Kang Rijal, sekarang ini kan Menko Polhukamnya itu kan dari mantan Kopassus. Menurut Kang Rijal, ini prediksi Kang Rijal, bukan Kang Rijal, seberani itukah Listio tanpa izin dari Menko Polhukam atau tanpa koordinasi, atau memang ada apa itu, Kang? Ya karena kan Listio tadi bukan sendiri, dia bagian dari satu jaringan kuat, gitu kan, yaitu ada Joko Widodo mengkoordinasikan, gitu kan, jaringan-jaringan di kementerian, gitu, mengkoordinasikan juga tadi aparat, kemudian juga mungkin sebagian daripada TNI yang terpolarisasi tadi, juga Cina, gitu, tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya Prabowo itu sebelum jadi sudah didorong oleh Jokowi ke Cina dulu, Xi Jinping. Kemudian setelah dilantik, lapor lagi ke Xi Jinping. Kemarin kasus kerusuhan itu setelah berhasil reda sedikit, lapor lagi ke Xi Jinping lagi. Saya kira keberanian dari pihak kepolisian itu didukung oleh jaringan yang kuat, baik tingkat nasional maupun global. Dan Jokowi walaupun sedemikian posisinya sudah mulai merosot, tapi dia masih mencoba untuk bangkit. Sampai makanya bahasanya agar mendukung Prabowo dan Gibran 2029. Itu sebetulnya adalah bahasa-bahasa memproteksi Gibran, gitu, dengan berlindung di Prabowo. Tapi sebenarnya juga dia sudah mengancam. Ada ancaman yang lalu kan, bahwa Gibran dan Prabowo satu paket katanya. Nah ini artinya dia harus melindungi Gibran, gitu. Saya kira itu permainan tinggi ya yang dilakukan oleh elit politik yang masih punya kuku-kukunya pasca kekuasaan Joko Widodo 10 tahun menjadi presiden di negeri ini.
prediksi Rijal. Berani nggak Prabowo ganti Listio? Saya tidak tahu tentang prediksi, tapi keharusan gitu ya. Keharusannya adalah bahwa dia harus berpihak pada rakyat. Dia nggak punya kekuatan. Prabowo itu lemah. Prabowo tidak punya kekuatan kalau tidak mengambil basis rakyat. Jadi bahasa dia kan mau mendengarkan apa yang mau dimau rakyat. Maunya rakyat itu adalah adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu maunya rakyat. Jadi kalau misalnya Jokowi yang masih punya kekuatan perintah kepada aparat, perintahkan aja aparat untuk memproses hukum, proses peradilan nantinya ke depan atas Jokowi. Dan dia yang punya juga pengaruh terhadap partai-partai politik gitu kan, karena menteri-menterinya juga banyak yang ketum dari partai politik. Dia dorong juga parlemen, DPR, MPR untuk melakukan proses pemakzulan Gibran. Basisnya rakyat, kuat. Tapi kalau tidak berbasis rakyat, lemah. Jangan-jangan ke depan sebenarnya sedang dimainkan juga bahwa Prabowo di tengah jalan sudah hentikan. Itulah maunya geng Solo, saya kira. Gibran mau dinaikkan dalam proses yang terpaksa. Begitulah bahasanya. Jadi bagi Prabowo ini harus berani gitu kan. Ini to be or not to be untuk menentukan dirinya selamat atau juga ikut celaka bersama-sama, karena rakyat akhirnya bukan hanya berbicara tentang bagaimana minta agar Jokowi diadili, Gibran diturunkan, tapi ke depan nanti bisa saja Prabowo Gibran turunkan. Nah, ini yang lebih bahaya kalau menurut saya. Jadi pilihannya bagi Prabowo sekarang adalah berani tindak tegas untuk berhentikan Listio Sigit, kemudian juga reformasi kepolisian, lalu arahkan kepada proses peradilan Joko Widodo, dan konteks politik parlemennya maksulkan Gibran Raka Buming Raka. Racikan Berita 1.